Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 86, Kebenaran. Denny menjatuhkan dirinya ke sofa dengan perasaan tidak puas. Tetapi hatinya terasa sakit karena telah menghina gadis yang telah menipunya. Dia tak bisa melupakan air mata yang jatuh di pipi gadis itu. Gadis itu sungguh luar biasa hingga dia bisa merasakan perihnya saat melihat luka berdarah di keningnya tadi. Berkali-kali, ia mengumpat kasar agar bisa menghilangkan bayangan kesakitan gadis itu. Denny mengambil ponselnya ketika benda kecil itu berbunyi. Ada nama Charlie tertera di layarnya. "Halo Charlie. Kamu masih di kantor?" tanya Charlie. "Iya, masih. Pekerjaanku menumpuk." "Ada apa?" tanya kembali Denny. "Tadi calon pacarmu datang ke sana, kan?" kata Charlie. "Kamu ingin menggunakan jasanya. Kayaknya malam ini dia akan libur setelah aku memberinya 100 juta. Paling tidak, dia akan meninggalkan apartemennya," jawab Denny dengan nada sinis. "Anjing. Dasar, aku bukan orang yang suka main-main. Kamu mengusirnya, kan?" tanya kembali Charlie. "Perempuan seperti dia pergi begitu dia mendapat bayarannya. Apalagi yang dia inginkan," kata Denny yang masih merendahkan Isabel. "Heran aku. Kenapa otak bucin seperti kalian selalu mampet jalannya? Dahulu Big Boss, sekarang gantian kamu," ujar Charlie. "Bodoh amat, temui aku di restoran biasa sekarang juga," pinta Charlie. "Aku tidak lapar. Aku tidak menyuruhmu makan, tolol. Atau kamu akan menyesal seumur hidup." Charlie akhirnya menutup teleponnya. Meskipun ragu, dia akhirnya mengikuti permintaan Charlie untuk pergi ke restoran langganan mereka. Dia tahu Charlie pasti memiliki sesuatu yang ingin dia sampaikan. Denny masuk ke dalam sebuah ruangan pribadi di mana ada dinding kaca di depan mereka. Mereka bisa melihat keluar, tetapi orang luar tidak bisa melihat mereka di dalam ruangan. "Duduk dan diam. Apapun yang terjadi, sebaiknya minum dulu sebelum kamu mati kepanasan," ucap Charlie ketika Denny baru sampai. "CKK." Denny menenggak jus buah di depannya sampai habis. Charlie benar. Dia merasa kepanasan. "Aku telah memasang alat penyadap di bawah meja yang tepat di depan kita, sehingga kita bisa mendengar percakapan orang yang akan duduk di meja itu. Ingat, duduk dan diam. Ingat itu," kata Charlie. Denny tidak tahu apa yang akan dilakukan Charlie, tetapi dia tetap diam di sofa tempat dia duduk sambil memainkan ponselnya. Dahinya berkerut ketika seorang wanita duduk di meja itu. Sepertinya dia menunggu kedatangan seseorang. Dia mengingat bahwa wanita itu adalah wanita yang sama yang ia temui di klub malam. Denny memandang ke arah sahabatnya, tetapi Charlie hanya menatapnya tajam sambil memberikannya sepasang headset. "Pakai ini. Aku sengaja bayar dia buat mancing biang keladi semuanya," kata Charlie. Setelah mengenakan headset itu, Denny melihat seorang pria datang dan duduk di depan wanita itu. Dahinya mengernyit ketika dia menyadari bahwa pria itu adalah orang yang sama yang pernah mengejar Isabel saat di stan es krim. Perasaan Denny menjadi gelisah. Tiba-tiba dia teringat wajah gadis yang telah dia hina. "Hai Ta, gimana tugasmu?" tanya pria itu kepada wanita. "Udah beres. Tugasku kan cuma bilang sama laki-laki itu kalau wanita incaran kamu itu wanita panggilan." Sepertinya dia langsung percaya. "Sekarang mana bayaranku?" jawab Gita. Denny bangkit dari duduknya. Ingin sekali ia menghampiri dua orang di depan mereka. Tapi Charlie mencekal tangannya dan memberi isyarat untuk tetap diam. Akhirnya, ia duduk kembali dan mendengarkan percakapan mereka. "Nih, 10 juta sesuai janjiku. Sebentar lagi dia akan mengemis di bawah kakiku," kata pria muda itu dengan senyum lebar. "Kau yang bilang Isabel tidak mudah ditaklukkan. Walau terlihat lemah, gadis itu tidak akan menyerah dengan keadaan. Buktinya ia bekerja keras di ibu kota untuk membayar utang kepada ayahmu," ucap Gita. "Tapi aku pastiin dia akan membutuhkan aku. Aku udah suruh orang untuk nabrak adiknya yang ada di kampung. Sekarang dia koma dan pasti butuh biaya banyak untuk pengobatan. Hanya aku yang bisa nolong dia," lanjut pria itu.
Denny menggebrak meja hingga membuat Charlie melompat kaget dan melemparkan kotak tisu ke arahnya. "Diem, dari awal aku udah bilang. Duduk dan diem di situ," tegur Charlie. Charlie kembali menarik kasar lengan Denny yang sudah mencoba merangsek keluar dari ruangan pribadi mereka. "Aku cuma ingin kasih mereka pelajaran." "Minggir, Char," kata Denny yang sudah sangat emosi. "Bukan mereka yang butuh pelajaran, tapi kamu, brengsek. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan sama calon istrimu?" "Hah? Dulu Arga yang otaknya kebungkus lemak hingga bisa menyakiti istrinya. Dan sekarang kamu," bentak Charlie. "Heran aku sama kalian. Kenapa otak kalian menjadi buntu ketika kalian mendengar berita yang belum tentu benar tentang orang yang kalian cintai? Cinta seperti apa sih yang kalian punya? Hah, sumpah sekarang aku ingin sekali menghabismu." Lanjut Charlie. Denny tak bisa melanjutkan kata-katanya. Karena semua yang dikatakan Charlie adalah benar. Setelah makan siang, Tias ingin mampir ke kantor Denny. Gadis kecil itu mengatakan bahwa semalam dia tidak bertemu dengan pria yang dipanggilnya Papa. Dan Arga tidak mungkin menolak keinginan gadis kecilnya. Tanpa mereka duga, mereka akan menyaksikan sesuatu yang membuat mereka marah, terutama Anjani. Anjani bersikeras untuk mengantar gadis itu pulang ke apartemen, meskipun Isabel telah menolaknya. Udah dong," marahnya. Denny yang bikin ulah. "Kenapa Mas yang terus diomelin sih?" kata Arga sedang membujuk istrinya yang sejak tadi siang tampak kesal. Tadi siang, mereka tak sengaja menyaksikan kejadian yang membuat mereka merasa prihatin di kantor Denny. Tiba di apartemen, Anjani memaksa Isabel untuk menceritakan apa yang sedang dia hadapi. Dengan berderai air mata, gadis muda itu akhirnya menceritakan tentang adiknya yang mengalami kecelakaan di kampung. Arga akhirnya ikut campur dengan menginstruksikan Charlie untuk mencari dan memberikan pengobatan terbaik untuk adik Isabel. Dan tentu saja semua biaya ditanggung oleh Arga. Isabel juga diantar oleh salah satu supir Baskoro ke kampungnya. Semua ini Arga lakukan atas perintah sang istri. "Mas, kan yang dari kemarin mendukung hubungan mereka. Padahal kamu tahu Denny itu seorang pemain. Dia tidak akan bisa serius dengan satu wanita. Mas sengaja yang membuat Isabel patah hati seperti ini." Anjani ikut merasa sakit hati saat teman Mas tadi menghina Isabel. "Sakit? Sok kaya. Main lempar uang. Awas." Ya. Kalau Anjani tahu Mas membuka jalan bagi Denny untuk mendekati Isabel lagi, Anjani tidak akan terima, kata Anjani dengan nada marah-marah. Tapi kemarin dia bilang akan serius dengan Isabel. "Sayang." Kila Arga mencoba membela diri. "Laki-laki semua sama saja. Anjani mau tidur di kamar Dharma," ujar Anjani. "Loh, sayang, kok Mas ditinggal begitu? Mas tidak bisa tidur kalau tidak memeluk kamu," ucap Arga dengan wajah memelas. Bodoh, Arga melihat istrinya keluar dari kamar sambil masih mengomel padanya. Ini kali pertama dia melihat istrinya marah hingga tega tidur di kamar lain. Dengan hati yang kesal, Arga kemudian menelepon Charlie. Dia ingin memberikan pelajaran kepada Denny. Karena sahabatnya itu, malam ini sang istri tega meninggalkannya tidur di kamar sendirian. "Halo, Char. Apapun caranya, jangan biarkan Denny bertemu dengan Isabel dulu. Jika perlu, pindahkan pengobatan adiknya ke luar negeri," perintah Arga pada Charlie. "Memang kenapa, Ga?" tanya Charlie. "Istri aku marah. Kalau sampai Denny ketemu Isabel lagi, bisa-bisa aku disuruh tidur di gurun Sahara," kata Arga membuat Charlie tertawa mendengarnya. Nggak usah ketawa," bentak Arga. Bukannya mereda, tawa Charlie malah terdengar semakin keras. Baginya, sangat lucu melihat sosok yang kuat seperti Arga takut pada ancaman dari istrinya. Sebenarnya, Charlie sudah menghalangi Denny untuk bertemu dengan Isabel sebelum Arga memintanya. Karena sejak siang tadi Anjani sudah mengirimkan pesan dengan permintaan yang sama. Sepertinya ibu hamil itu benar-benar ingin memberi pelajaran pada Denny. Setelah pulang dari restoran, Denny melesatkan mobilnya menuju apartemen. Dia berharap Isabel belum pergi ke kampungnya. Tadi, dia sempat ingin menghajar pria bernama Rival itu. Tetapi Charlie mencegahnya karena perbuatannya bisa membahayakan keluarga Isabel di kampung. Ayah Rival bisa saja melakukan tindakan yang tak terduga. Untungnya,
Dia sudah tahu di mana keluarga Isabel tinggal di kampung. Rencananya, jika Isabel sudah pergi, Denny akan langsung menyusulnya ke kampung. Ketika ia memasuki rumah itu terlihat sepi. Dengan tidak sabar, ia mulai mencari Isabel di setiap sudut rumahnya. Namun hasilnya nihil. Isabel sudah pergi dari rumahnya. Bahkan tidak ada satupun pakaian di dalam lemari. Akhirnya, dia masuk ke kamarnya sendiri, berniat membersihkan diri sebelum berangkat. Tetapi tiba-tiba ia terkejut melihat segepok uang lembaran merah yang ada di atas ranjangnya. Dengan langkah lunglai, ia berjalan ke arah ranjangnya. Ingatannya kembali ke peristiwa di kantor siang tadi, ketika ia telah merendahkan Isabel dengan sangat rendah hati. Isabel bahkan tidak berusaha untuk membalas setiap kata-kata kotor yang keluar dari bibirnya. Dia masih ingat betapa kerasnya ia melemparkan uang itu tepat ke arah wajah Isabel, hingga dahi gadis itu terluka. Ada kertas di bawah uang itu. Denny membukanya, dan ternyata ada tulisan dari Isabel di dalamnya. "Hai Kak, mungkin aku sudah pergi ketika kamu menemukan kertas ini. Maaf jika aku tidak pamit padamu, karena aku harus buru-buru pulang. Aku mengembalikan uang 100 juta milikmu. Terima kasih kakak sudah berniat untuk menolongku. Akhir-akhir ini aku benar-benar bahagia dan bersyukur karena diberi kesempatan untuk lebih mengenalmu. Aku tahu ini terdengar sangat egois, tapi sepertinya aku bukan wanita yang tepat untuk kakak. Aku memiliki banyak kekurangan, dan sekeras apapun aku berjuang, aku tidak akan pantas berada di sampingmu. Aku berjanji tidak akan muncul lagi di hadapan kakak. Hiduplah dengan baik. Aku mendoakan semoga kakak dan Tias selalu hidup dalam kebahagiaan. Salam sayangku untuk kalian, Isabel." Tulis Isabel. Tubuh Denny merosot di samping ranjangnya. Pria Casanova itu meneteskan air matanya. Ini kali pertama dia berperilaku seperti ini. Dan dia melakukannya pada gadis yang sangat ia cintai. Gadis yang sejak awal ia klaim sebagai miliknya. Gadis yang bahkan mendoakan kebahagiaannya setelah semua yang telah dia lakukan. Hati gadis itu pasti sangat sakit menghadapi sisi kejam dirinya. Bukan Isabel yang tidak pantas baginya, melainkan dirinya yang tidak pantas disandingkan dengan gadis sebaik Isabel. Sungguh, Denny ingin sekali Isabel datang padanya untuk menamparnya, memukulnya. Dia ingin Isabel datang untuk membalas semua kelakuan bejatnya. "Sayang, maafkan aku," ucap Denny dengan air mata menetes di pipinya.